Selamat pagi semuanya. Ya, saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ini adalah saat-saat di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Apa yang Tuhan ucapkan, ya, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam firman-Nya, maka itu pasti digenapi, pasti terjadi. Kita ingat ketika Musa berkata bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nubuatan yang Musa katakan ini direspon oleh siapa? Oleh sorga terlebih dahulu. Saya percaya ketika kita berkata-kata di dalam nama Yesus, kita berkata-kata dengan roh yang menyala-nyala, maka yang membackup kita bukanlah manusia, yang membackup kita adalah sorga. Di Ulangan pasal 18 ayat 15 itu Musa yang berkata bahwa seorang nabi akan dibangkitkan. Tetapi di dalam ayat yang ke-17, jadi hanya selisih satu ayat. Dalam ayat 17 dikatakan, lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Jadi ini dari sorga, dari pihak Tuhan yang berkata. Lalu berkata Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Maksudnya apa? Mereka itu bangsa Israel. Ya. Lalu ayat 18, perhatikan. Ini ucapan Tuhan, tetapi seperti mengutip ucapan Musa. Ayat 18, Tuhan berkata, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Artinya Tuhan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Perhatikan saudara, kalau saudara punya pemimpin yang benar-benar hidup bagi Tuhan, perkataannya akan di-backup oleh sorga. Lalu Tuhan berkata, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Musa berkata, seorang nabi yang seperti Musa akan dibangkitkan. Dialah yang harus didengarkan. Dan Tuhan melengkapinya. Tuhan berkata, aku akan menaruh firmanku di dalam mulut nabi yang dikatakan oleh Musa itu. Jadi jelas bahwa dari mulutnya akan keluar perkataan, dan Musa berkata, itu suara itu yang harus didengarkan. Jadi kalau kita berkata-kata, kalau saudara menerima nubuatan dari orang yang terhubung dengan sorga, pegang itu erat-erat. Karena itu hanya masalah waktu akan digenapi dalam hidupmu. Karena semua nubuatan akan digenapi. Tidak ada satu nubuatan pun yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Musa berkata seperti itu. Dan memang beratus tahun kemudian, tapi digenapi. Karena di dalam roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan. Ini yang seperti Musa. Minggu yang lalu, saudara sudah mendengarkan ciri-cirinya Musa dan Yesus yang sama itu. Tapi saya mau berikan satu lagi yang benar-benar mirip. Perhatikan urapan yang ada di dalam kehidupan Musa. Yang pertama, Musa menjadi pemimpin Israel. Artinya ini adalah urapan seorang raja. Ya, pemimpin seorang raja. Lalu, urapan seorang nabi. Semua juga tahu Musa adalah nabi. Lalu, Musa itu umat Lewi. Dia adalah imam. Ya, dia yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebelum akhirnya dia berbagi tugas dengan Harun. Tapi Musa memiliki pengurapan raja, nabi, dan imam. Lalu kemudian, beberapa waktu kemudian, beberapa tahun. Ya, kita mesti lihat sejarah dulu berapa tahunnya. Berapa tahun kemudian, muncullah yang mirip seperti Musa, yaitu Samuel.
Samuel memiliki pengurapan hakim. Pada saat itu di Israel, hakim adalah raja. Sama seperti raja. Hakim. Lalu pengurapan apa lagi? Nabi. Lalu pengurapan apa lagi? Imam. Ada 3 pengurapan dalam hidup Samuel. Hanya masalahnya, kehidupan Samuel berbeda dengan Musa. Nah, ciri-cirinya itu yang sama seperti Musa. Dari ciri-ciri semua yang ada, itu adanya di Yesus. Yesus memiliki pengurapan raja, sudah pasti. Karena dia dari sorga, dia raja. Lalu kemudian, Yesus adalah nabi. Yesus adalah imam. Bahkan sampai sekarang, Yesus menjadi juru syafaat. Menjadi imam besar agung kita. Sehingga kita bisa berhadapan dengan Bapa di sorga. Kita bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, Samuel yang memiliki 3 pengurapan ini, kita tahu Samuel kehidupannya luar biasa. Di zaman Samuel, firman Tuhan katakan, Filistin, itu musuhnya bangsa Israel, tidak bisa memasuki domainnya Samuel. Areanya Samuel. Tidak bisa dimasuki oleh Filistin. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan mengurapi kita. Kita hidup dalam pengurapan Tuhan. Tidak ada satu musuh pun yang bisa masuk dalam area kita. Tidak ada satu musuh pun yang masuk dalam domain kita. Karena apa? Karena kita yang dijadikan Tuhan sebagai penguasanya. Nggak ada Filistin itu bisa masuk dalam kehidupan Samuel. Samuel punya anak rohani yang namanya Daud. Sayangnya dalam kehidupan Samuel, anak-anaknya tidak mengikuti jejak Samuel. Anak-anaknya mengejar laba, artinya mencari keuntungan. Ya. Karena dia anaknya Samuel, dia menjadi hakim juga. Orang-orang yang datang kepadanya, yang dia minta itu uangnya dulu. Dan zaman-zaman akhir ini, orang akan sangat suka mengejar uang. Tapi kita gereja Tuhan harus bangkit di dalam roh untuk mematikan pekerjaan mamon. Untuk menaklukkan pekerjaan mamon. Karena segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Artinya segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki kita. Ayo kita taklukkan mamon. Jangan kita yang ikut-ikutan ditaklukkan oleh mamon. Tapi kita yang menaklukkan. Kita akan buat mamon menjadi tidak ada artinya. Ya, Tuhan sendiri bekerja. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhan kalau sudah membackup, mamon itu tidak perlu sama sekali. Kuasa mamon tidak perlu sama sekali. Ya, dia Allah kita yang luar biasa. Ketika Samuel hidup dan anak rohaninya Daud, dia mulai dimunculkan oleh Tuhan karena ada pengurapan seorang raja. Tapi karena diurapi oleh Samuel, ya diberikan minyak, dituangkan minyak, diurapi oleh Samuel. Daud memiliki 3 pengurapan ini juga. Daud itu raja, nabi, dan imam. Itu sebabnya ketika Daud masuk dalam bait Allah, Tuhan tidak menghukum Daud. Karena dia imam. Imam boleh masuk dalam bait Allah. Mempersembahkan korban boleh. Tetapi orang yang tidak memiliki pengurapan imam, tidak boleh masuk dalam bait Allah. Ya. Jadi hukum bangsa Israel dulu itu sangat-sangat ketat. Kalau bukan imam, tidak boleh mempersembahkan korban. Begitu mempersembahkan korban, mati. Uria adalah raja di zaman Nabi Yesaya. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahannya itu bukan menjadi harum di hadapan Tuhan. Tapi ini menjadi kekejian. Kenapa? Karena ini melakukannya bukan berdasarkan firman. Bukan berdasarkan perintah Tuhan. Bukan berdasarkan ketetapan Tuhan. Apa yang terjadi setelah Uria mempersembahkan korban? Dia mati.
Hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Ya. Nah Daud, ketika dia makan roti sajian, ketika dia lapar, dia tidak mati. Karena dia imam. Ya, saudara mengerti, kalau saudara baca kisah hidup Daud, kok Daud makan roti sajian, nggak mati ya? Kalau orang lain yang makan, mati. Dan ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud baru dimunculkan. Ada pekerjaan baru. Ketika Tuhan membangkitkan kita, ada pekerjaan baru. Daud sampai ke medan peperangan. Tujuannya bukan perang. Tujuannya kasih makan. Artinya bagian yang paling belakang tuh kalau kasih makan. Bagian dapur. Tapi Tuhan buat dia menjadi yang paling depan. Karena berhadapan langsung dengan Goliat. Artinya yang paling depan. Dan kalau kita baca ceritanya, Goliat cuma bisa mengintimidasi. Kenapa Goliat mengintimidasi terus 40 hari? Pagi sore. Ada rendang segala ini, pagi sore dia. Ya. Jadi 40 hari dia mengintimidasi bangsa Israel. Sebenarnya itu bukan sesi terakhir. Siapa yang menetapkan itu sesi terakhir? Daud. Itu bukan sesi terakhir Goliat. 40 hari itu bukan dalam agendanya Goliat. Oh iya, ini akan ada sesi 40 hari. Enggak. Itu sesi yang tidak berkesudahan. Tapi dihentikan oleh Daud. Ya, ketika Goliat mengintimidasi pagi sore, semua prajurit Israel ketakutan. Bahkan kalau kita lihat ceritanya, Saul pun ada di istana. Artinya Saul nggak maju. Saul ada di istana. Nah, kenapa Goliat sudah mengintimidasi bangsa Israel, tetapi kok nggak masuk-masuk? Kan bangsa Israelnya udah ketakutan. Prajurit-prajuritnya sudah ketakutan. Semua cuma baris. Baris, dengerin lagi. Orang kalau udah baris, kalau nggak mau berperang, pasang headphone kayak gitu. Supaya nggak dengar suaranya Goliat. Ini baris, ayo baris. Udah cuma baris, dengerin sesi. Saudara bersyukur kalau ada sesi sekarang, dengerinnya duduk. Itu prajurit, berdiri terus. Dengerin sesi dari Goliat lagi. Yang mengintimidasi, bukan yang membangun. Dan mereka semua terintimidasi. Tapi kenapa Goliat tidak bisa masuk? Kenapa pasukan Filistin tidak masuk ke daerah Israel? Karena Samuel masih hidup. Karena firman Tuhan berkata, selama Samuel hidup, bangsa Filistin tidak bisa masuk ke area Israel. Jadi, bukannya pasukan Filistin yang tidak mau menyerbu. Mereka pasti sudah mencoba. Tapi ketika mereka mencoba, kok seperti mereka membentur tembok. Ini lebih parah daripada tembok Yeriko. Tembok Yeriko kelihatan, saudara. Ini ada tembok yang tidak kelihatan. Mereka mau masuk tidak bisa. Saudara tahu, kalau firman sudah ada dalam hidup kita, itu terjadinya seumur hidup kita. Seumur hidup Samuel, Filistin benar-benar tidak bisa masuk. Itu sebabnya ketika Daud tiba di medan peperangan, Daud kalahkan Goliat. Dan kalahkannya susah nggak? Nggak susah. Daud cuma melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Ketika dia nimpuk beruang, begitulah caranya dia timpuk itu Goliat. Tenaga Daud besar atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita percaya. Ketika batu yang licin itu, ingat batu licin, kalau kena ke kita biasanya itu hanya numpang lewat karena licin. Tapi batu yang licin di tangan Daud, ketika dia lemparkan ke dahi Goliat. Jadi saya berharap saudara tahu, ketika Daud melemparkan batu ke dahi Goliat, itu Daud sudah mengekernya. Bukan Daud asal-asalan. Karena terkadang
Orang mengambil kesimpulan, oh ini Daud asal-asalan, tahu-tahu batunya nyampe aja. Enggak begitu. Karena Daud itu sudah terlatih dengan melempar batu. Biasa ada beruang, beruang kan lebih tinggi dari Daud. Dia lempar, kena dahinya. Kena dahinya, kan ada otak di situ. Jatuh beruangnya. Nah sekarang Goliat. Goliat itu sudah pakai baju sirah. Dan ada perisai. Artinya kalau dipanah, nggak tembus juga. Baju sirah itu, kalau sekarang itu anti peluru. Kalau itu anti panah. Nggak bisa dipanah. Lalu dia pakai ketopong. Kepalanya ini pakai ketopong. Jadi semua ketutup kecuali mata dan dahi sedikit. Jadi Daud bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan, kena pipinya. Nggak berasa, orang ketutup semua. Jadi bayangkan, Goliat dengan pengamanan yang begitu ekstra. Di samping semua benda mati itu, dia punya pengawal yang bawa perisainya. Lalu Daud pakai apa? Daud nggak pakai pakaian perang. Dia tetap pakai baju dia. Baju gembala. Mukanya terbuka. Tubuhnya terbuka. Kalau dipanah, nggak ada yang bisa melindungi. Tetapi ada satu pribadi yang tidak kelihatan oleh pasukan Filistin. Satu pribadi yang akan membuat kalau Daud dipanah tidak akan bisa tembus dalam hidupnya. Itulah Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Samuel. Tuhan yang disembah oleh Daud juga. Kalau saudara menyembah Tuhan yang sama dengan Bapa rohanimu, maka apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapa rohanimu akan dilakukan juga dalam hidupmu. Pasukan Filistin tidak bisa menyentuh Daud. Karena apa? Firman Tuhannya jelas. Seumur hidup Samuel, bangsa Filistin tidak bisa masuk dalam area Israel. Daud adalah anak rohaninya dari Samuel. Dan Goliat yang besar itu tidak bisa menyentuh Daud. Padahal sudah berhadapan. Benar-benar sudah berhadapan. Istilahnya, tembok yang Tuhan berikan sudah dilepas. Ini berhadapan. Tetapi kekuatan firman mengalahkan kekuatan senjata. Goliat sudah marah melihat Daud. Lawannya kecil begini. Bukan prajurit juga. Sedangkan dia dari kecil sudah dilatih menjadi seorang prajurit. Bisa bayangkan. Ini orang yang berpengalaman melawan orang yang tidak ada pengalaman sama sekali. Karena itu pertama kalinya Daud menghadapi manusia. Biasanya singa sama beruang. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, apa yang Tuhan firmankan kepada Bapa rohaninya, kepada Samuel, terjadi juga dalam hidup Daud. Ada pagar perlindungan dalam hidup Daud. Goliat tidak ada kesempatan sama sekali untuk menyentuh Daud. Ketika Daud melempar batu itu masuk ke dahi Goliat. Dan kita percaya ada tangan yang tidak kelihatan oleh Goliat. Dan tangan itu adalah tangan Tuhan yang membenamkan batu itu di dahinya Goliat. Bagaimana mungkin batu licin bisa masuk ke dahi Goliat? Dan ini kan tingkat keberhasilannya sedikit sekali. Saudara kalau pernah coba saudara melempar yang seperti panah itu yang ada lingkaran-lingkarannya. Saudara kalau mau tepat di tengah, itu kan kemungkinannya kecil. Selalu meleset. Selalu meleset. Tapi Daud itu bawa 5 batu. Kok baru 1 batu sudah langsung masuk? Tangan Tuhan yang membenamkan batu itu. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita menyadari. Daud menyadari
bahwa di dalam dia ada kuasa Tuhan. Karena dia berkata, engkau melawan Allah yang maha kuasa. Gitu. Dan ketika batu itu masuk ke dahi Goliat, Goliat tidak berkata apa-apa lagi. Jatuh dia. Jatuh, masih belum mati. Dan Daud berlari ke depan Goliat. Pedang yang dipegang oleh Goliat diambil oleh Daud. Dan pertama kalinya Daud memegang pedang. Dan pedang yang pertama kali dipegang adalah pedangnya Goliat yang besar. Itu pasti berat. Tapi Daud sudah biasa bekerja. Sudah biasa mengangkat rumput untuk makanan dari dombanya. Dia sudah biasa. Dia mengalahkan singa dan beruang. Dia sudah biasa. Kan Daud cerita kepada Saul. Kalau ada singa, dia uber singanya. Jadi bukan singa yang uber. Bukan singa yang kejar Daud. Daud yang kejar singa. Kalau sudah dapat, janggutnya ditarik sampai copot. Saudara. Bisa bayangkan. Tenaganya sebesar apa Daud? Orangnya si kecil, tenaganya besar. Dan ketika Goliat sudah jatuh, Daud mengambil pedang dari Goliat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia penggal kepala Goliat. Dia tidak tahu perang, tapi kenapa dia bisa tahu? Kok penggal kepala? Itu tanda, saudara. Tanda. Kalau orang yang paling ditakutin itu ditebas lehernya, lalu kepalanya dipegang, itu tanda kekalahan. Ya. Jadi ditebas oleh Daud, dipegang kepalanya. Langsung saat itu juga satu bangsa. Oh haleluya, kalau saudara jadi agen perubahan dari Tuhan. Kalau satu keluarga itu cuma masalah kecil. Satu bangsa yang tadinya penuh dengan ketakutan. Tiba-tiba berubah. Semuanya berani. Mereka yang tadinya diam. Mereka serbu. Mereka keluar. Mereka bukan masuk. Mereka keluar dari Israel. Karena pasukan Filistin ada di luar Israel. Mereka keluar. Lalu bangsa Filistin ngapain? Kabur semua. Kemenangan Daud menjadi kemenangan satu bangsa. Kalau saudara semua sudah hidup dalam kemenangan secara pribadi, maka Tuhan akan membuat kemenanganmu akan menjadi kemenangan satu keluargamu. Kalau engkau sudah bisa memenangkan satu keluargamu, Tuhan akan memperluas teritorialmu, akan menjadi satu lingkunganmu menjadi menang juga. Satu kotamu akan menjadi menang juga. Satu bangsamu akan menjadi menang juga. Bangsa yang penuh dengan ketakutan tiba-tiba berubah. Hanya karena Daud yang tidak dianggap. Yang sama kakaknya saja diomel-omelin. Ngapain datang ke sini mau lihat perang? Hah? Tapi Daud siapa Tuhan? Tahu siapa Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia melihat Goliat memang besar, tapi dia bisa melihat Tuhan jauh lebih besar lagi. Dia melihat Goliat perkasa, tapi dia punya Tuhan yang jauh lebih perkasa lagi. Jadi Daud bukan membandingkan Goliat dengan dirinya. Daud membandingkan Goliat dengan Tuhan. Karena Daud tahu ketika dia berhadapan dengan singa dan beruang, Tuhan yang menolong dia. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun juga. Jadi ketika berhadapan dengan Goliat, Daud tahu kuasa Tuhan menyertainya. Dan kuasa Tuhan membuat Daud menjadi menang. Saudara perhatikan, ketika firman dilepaskan untuk Bapak rohani, anak rohani pun mengalaminya. Daud mengalami. Bangsa Filistin bukan hanya diam saja di luar area Israel. Sama seperti ketika di zaman Samuel. Bangsa Filistin kabur. Sekarang di zaman Daud, bangsa Filistin kabur lagi. Berapa kali dalam hidup Daud, bangsa Filistin itu mau masuk, tapi tidak bisa. Tuhan bertindak.
Kalau kita punya firman dan kita pegang firman kuat-kuat, Tuhan yang akan bertindak. Haleluya. Haleluya. Jadi 3 pengurapan ini ada dalam kehidupan Samuel. Dan diturunkan kepada Daud 3 pengurapan ini. Raja, nabi, dan imam. Lalu kemudian langsung kepada Yesus. Makanya dikatakan Yesus adalah anak Daud. Yesus anak Daud. Kenapa? Yesus memiliki pengurapan itu. Raja, nabi, dan imam. Ketika Yesus menerima pengurapan itu, maka tongkat estafet yang ada di tangan Musa, sekarang ada di tangan Yesus. Haleluya. Ada di tangan Yesus. Nubuatan yang diucapkan oleh Musa, di backup oleh sorga. Dan karena di backup oleh sorga sendiri yang bertindak. Musa tidak tahu waktu Yesus lahir, karena Musa sudah tidak ada. Tetapi, kalau kita lihat, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, siapa yang ada di situ? Elia dan Musa. Musa berjumpa dengan Yesus. Ini nabi yang dulu dinubuatkan. Terjadi. Saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita menggenapi firman Tuhan, kita akan melihat penggenapan firman. Kita akan melihat penggenapan nubuatan. Musa ngelihat. Musa udah gak ada loh. Tapi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, jelas di situ dikatakan ada Elia, ada Musa. Musa bisa melihat penggenapan nubuatan. Jadi saudara jangan berpikir, oh ya kalau saya dinubuatin, ya nggak tahu nanti terjadinya. Mungkin dalam hidup keturunan keberapa dari saya. Oh saudara jangan berkata begitu, lihat Musa. Kematian tidak membuat Musa tidak melihat penggenapan firman. Kita juga tidak tahu sebenarnya, Musa mati apa enggak, kuburannya nggak ada. Tapi yang pasti ketika Yesus dimuliakan, Musa ada di situ. Elia ada di situ. Kan kita tahu Elia tidak mati. Elia kan naik. Tapi Musa ada di situ. Dia melihat penggenapan firman. Inilah yang dulu aku nubuatkan. Dan benar-benar ada. Mencari orang yang seperti Musa. Nggak gampang saudara. Ini yang orang dari istana, dari kerajaan, mau jadi rakyat biasa, menjadi sama seperti rakyat biasa, dan rakyatnya menolak dia. Belum tentu ada yang mau, kalau udah jadi pangeran, terus turun jadi rakyat jelata. Jadi rakyat jelatanya itu sampai mati. Bukannya menyamar sebentar, terus habis itu balik lagi. Enggak gampang. Tapi terjadi. Nubuatan pasti terjadi. Karena kalau nubuatan yang berasal dari orang yang diurapi Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan, itu di backup oleh sorga. Ya, kita tahu nubuatan itu pasti terjadi. Lalu, sekarang kita lihat. Ini tongkat estafet ada di tangan Yesus. Dalam Ibrani yang ke-11. Kita kembali ke ayat-ayat kita yang tentang iman, tentang pahlawan iman. Ibrani 11. Saya mau baca ayat yang terakhirnya saja. 2 ayat terakhir. Ayat 39 dan ayat 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi dari ayat ini kita melihat mereka semua pahlawan iman itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi maksudnya bukan tidak memperoleh semuanya, tapi tidak semuanya diperoleh. Jadi ada hal-hal yang belum terjadi dalam hidup mereka.
Belum terjadi dalam kehidupan pahlawan-pahlawan iman yang mendahului kita. Lalu dikatakan, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi siapa? Bagi kita. Kita itu siapa? Saudara dan saya. Itu kita. Ya. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lalu dikatakan, tanpa kita. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan iman yang telah mendahului kita. Mereka itu tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Berarti sekarang kita, saudara dan saya, adalah orang yang akan menerima penggenapan janji. Orang yang menerima penggenapan nubuatan. Supaya apa? Supaya kita menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Artinya kita di sini, ini tidak menunjuk kepada individu. Ini adalah satu kelompok. Dan saya namakan kelompoknya adalah finishing generation. Generasi yang terakhir. Generasi yang menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Bukan hanya menerima penggenapan firman saja, bukan hanya menerima penggenapan nubuatan dan janji saja, tetapi juga kita menyelesaikan tugas yang mereka belum sempat selesaikan. Sekarang tongkat itu ada di tangan kita. Jadi kita yang menyelesaikannya. Karena tanpa kita, mereka tidak sempurna. Artinya kesempurnaan itu akan terjadi di mana? Di generasi kita. Karena kita adalah generasi yang menyelesaikan. Dan kita mau memastikan kita menyelesaikan dengan sempurna. Supaya apa? Supaya mereka yang menjadi pahlawan iman. Mereka sudah melakukan segala hal. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya. Ya. Nih, kita baca dulu. Ayat yang ke-35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Artinya ada yang sudah mati, pahlawan-pahlawan iman itu. Matinya kenapa? Dibunuh. Lalu mereka dibangkitkan juga, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Jadi ada yang dibangkitkan, tapi juga ada yang disiksa. Mereka membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka mau disiksa. Mereka tidak mau menerima pembebasan. Karena mereka sudah ditetapkan untuk menjadi martir. Darah martir sudah banyak. Kita yang lanjutkan. Bukan lanjutkan untuk berdarah-darah. Tetapi untuk menyempurnakan tugas mereka. Untuk menyempurnakan langkah-langkah yang telah mereka ambil. Ayo kita ambil kembali. Ingat, pahlawan iman artinya kita mesti punya iman untuk menunaikan tugas yang Tuhan berikan. Lalu ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Jadi pahlawan-pahlawan iman ini sudah menerima siksaan-siksaan. Ya, mereka dilempari, ada yang digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Nah, kenapa mereka menerima itu semua? Ya mereka menanggung semuanya dulu. Kita yang di akhir, kita akan menyempurnakan. Bukan menyempurnakan siksaan mereka, menyempurnakan tugas. Kalau mereka sudah disiksa, sudah didera, sudah menerima penderitaan. Saat-saat ini, Tuhan membangkitkan kita secara berbeda. Kita bukan menerima siksaan lagi. Kita bukan menerima penderitaan lagi. Tetapi Tuhan membangkitkan kita. Untuk kita bisa menyelesaikan tugas. Tugas ini memang tidak gampang. Mungkin saudara tidak akan bertemu dengan pedang yang akan membunuh saudara. Tetapi saudara harus pastikan engkau memiliki iman untuk menunaikan tugas yang Tuhan berikan kepada para pendahulu kita. Dan kita selesaikan sekarang. Itu sebabnya pakai imanmu untuk mengetahui isi hati Tuhan. Pakai imanmu untuk mengetahui destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa mengambil bagian dalam rute perjalanan rohani pahlawan-pahlawan iman. Dan kita adalah finishing generation. Artinya kita yang akan menyelesaikan. Jangan menunggu generasi selanjutnya. Kita tidak tahu
kapan Yesus datang kembali. Kita finishing generation, kita yang harus menyelesaikan semua tugas. Jadi kita bukan hanya menerima berkat yang belum mereka terima saja, tetapi juga kita menerima mandat untuk kita melakukan, melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi saudara jangan berpikir, berkat-berkatnya semua buat saya nih. Yang dulu belum pernah terjadi, berkat-berkatnya ada nih sama saya. Bukan itu saja saudara. Jangan mau berkatnya saja, tapi tugasnya. Tugasnya harus diselesaikan. Soal berkat mah urusan Tuhan. Jadi bagian kita, ayo tugasnya kita lakukan. Supaya semua pahlawan iman ini menjadi sempurna. Artinya, yang Musa kerjakan belum sempurna, yang Nabi Nuh kerjakan belum sempurna. Para hakim mengerjakan belum sempurna. Semua para pahlawan iman itu mengerjakan belum sempurna. Masih ada yang kurang. Nah, kekurangannya itu sekarang kita yang selesaikan. Supaya mereka menjadi sempurna. Lalu, lihat lagi apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan iman. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah, saudara kan nggak tinggal di goa-goa kan? Saudara nggak di celah-celah gunung, saudara tinggal di rumah. Artinya memang ini sudah diberikan kepada mereka supaya mereka jadi sempurna. Penderitaan yang mereka alami itu menjadi sempurna. Maksudnya bukan penderitaannya, tetapi tugasnya itu. Penderitaan mereka jadi tidak sia-sia. Kita yang menyempurnakannya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, ini yang tadi kita baca. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya, ayolah, tolong para pendahulu kita. Ayolah, tolong para pahlawan-pahlawan iman kita yang terdahulu. Karena tanpa kita, mereka nggak sampai kepada kesempurnaan. Ayo, kita bantu. Bukan berarti kita lebih hebat dari mereka, enggak. Kita cuma bagian akhirnya doang. Cuma bagian akhirnya doang nih. Istilah kalau main film, ini tinggal tutup, mau ada tulisan the end, udah cuma itu doang. Cuma terakhirnya doang. Nah, itu bagian kita. Kan bagian akhir harus happy ending. Kalau belum ending, artinya kita akan happy sampai happy ending. Kalau sudah happy, nah baru ending. Kalau belum happy, berarti belum ending. Saudara sudah happy apa belum? Kalau sudah udah mau dekat ending. Tapi kalau belum, artinya tidak akan berakhir. Kenapa? Akan ada kebahagiaan lain. Akan ada berkat-berkat lain yang akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup dalam sakit penyakit. Tuhan akan membangkitkan kita menjadi pahlawan iman. Haleluya. Itu sebabnya finishing generation harus bangkit. Tulis poinnya. Saudara udah nulis? Kayaknya dari tadi belum ya? Tongkat estafet pahlawan iman terakhir dilanjutkan oleh generasi, bukan individu. Jadi bukan hanya satu orang, tapi satu kelompok. Generasi. Dan sekarang, ini yang keduanya, sekarang generasi tongkat estafet itu dipegang oleh generasi yang namanya finishing generation. Sudah? Finishing generation, yang ketiga berarti, melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pahlawan iman sebelumnya.
Udah, poin yang keempat. Finishing generation menyempurnakan penggenapan janji dan firman. Nah, siapakah yang disebut finishing generation ini? Nanti kita akan lihat. Mungkin saya mau kasih lihat dulu yang dimaksud dengan finishing generation dari Matius pasal 16. Sudah, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, finishing generation ini adalah satu kelompok. Memang saat itu Yesus berkata kepada Petrus, tetapi Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, atau akan mendirikan gerejaku. Jadi yang menjadi finishing generation adalah gereja, adalah jemaat. Apa yang dimaksud dengan jemaat atau gereja ini? Ini eklesia. Ini kan pakai kata eklesia. Nah, eklesia itu adalah satu institusi yang diutus oleh pemerintah pusat, ada di satu kota, ya. Dan ini adalah kota jajahan atau bangsa jajahan. Jadi dari pemerintah yang menjajah, itu dikirim satu institusi yang namanya eklesia ke satu kota itu. Tujuannya apa? Eklesia ini harus berdampak bagi kota di mana dia ditempatkan. Jadi eklesia ini memikirkan, menetapkan, membuat peraturan untuk kita, untuk eklesia ini bisa memakmurkan kota di mana mereka ditempatkan. Untuk mengubah kota yang tadinya mungkin dalam kemiskinan, diubah menjadi masyarakatnya menjadi makmur. Itu fungsi eklesia. Nah, eklesia ini jadi bukan orang, tapi satu kelompok, satu institusi. Dan tugasnya bukan memperkaya diri sendiri. Tugasnya memperkaya masyarakat. Tugasnya memperkaya orang-orang yang berada di bawah jajahannya. Nah, dengar saudara. Bukankah bumi ini seharusnya menjadi tempat jajahan dari sorga? Makanya sorga harus menginvasi bumi. Supaya apa? Karena bumi tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Harus ada campur tangan sorga. Nah, siapakah eklesia yang diutus? Orang-orang benarnya. Jadi gereja sebagai institusi, tapi bukan gereja yang ada di 4 tembok. Tapi gereja yang berfungsi sebagai eklesia. Yaitu orang-orang benar yang berfungsi sebagai eklesia. Tuhan mengutus kita. Kita ada di bumi ini untuk menetapkan, untuk membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengalami kemakmuran, mengalami pembebasan. Yang tadinya susah menjadi baik. Di situ kurang apa? Kalau kurang air. Nah, eklesia ini yang mencari di mana tempat yang bisa dibor supaya ada air. Bisa mengambil air. Dia yang membuka, kalau jalanan rusak, dia yang akan buat. Nah, fungsi eklesia ini harus menjadi fungsi kita. Kita harus berfungsi menjadi eklesia. Dan saya percaya, kalau kita berfungsi menjadi eklesia, maka Tuhan akan bertindak di dalam kita dan melalui kita. Nah, kalau saudara perhatikan, yang namanya eklesia tidak memperhatikan kebutuhannya sendiri. Kenapa? Karena dari pemerintah pusat sudah memberikan semua yang dibutuhkan.
Mereka menerima semua yang dibutuhkan. Itu sebabnya mereka tidak mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kebutuhan sendiri. Karena percaya bahwa pemerintah pusat akan mencukupi semua, bahkan bukan hanya mencukupi. Karena kalau kita melihat duta besar yang ada di negara-negara lain, mereka tidak pernah hidupnya cukup saja. Mereka hidup lebih. Ya. Mereka hidup berkelimpahan. Itulah eklesia. Kalau kita berfungsi sebagai eklesia, maka semua resources yang kita perlukan, Tuhan yang akan berikan. Maka coba lihat kehidupan kita. Apakah kita sudah berfungsi menjadi eklesia? Menjadi finishing generation. Generasi yang menyelesaikan semua tugas dari pahlawan-pahlawan iman terdahulu kita. Kita menyempurnakannya. Haleluya. Saya mau katakan, generasi ini akan menjadi generasi yang sangat-sangat disertai oleh Tuhan. Generasi ini akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Generasi ini akan melihat campur tangan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Generasi ini akan mengalami apa yang Tuhan sudah katakan kepada pahlawan-pahlawan iman terdahulu. Akan mengalami berkat-berkat yang pernah diterima. Itu akan dikembalikan lagi kepada generasi ini. Bahkan dengan yang lebih lagi. Karena firman Tuhan katakan di kitab Hagai. Kemuliaan Tuhan akan lebih semarak lagi pada zaman ini. Pada generasi ini. Akan menjadi lebih semarak lagi. Artinya kita harus siap. Di dalam lahiriah kita harus siap. Di dalam kerohanian kita harus siap. Karena Tuhan akan memberikan banyak kepada kita. Kembangkan kapasitas dengan lebih lagi. Kalau kapasitas kita tidak cukup. Kalau Tuhan berikan banyak, ini bisa menekan kita. Bisa menindih kita. Tapi kalau kapasitas kita cukup. Maka semua yang diberikan Tuhan bisa kita terima. Dan kita kelola dengan baik. Yusuf kalau tidak punya kapasitas, ketika diberikan jabatan, dia akan segera bisa menyerongkan itu. Dana-dana yang begitu besar. Dari seluruh dunia, itu uang mengalir. Dan dia yang menetapkan ini uang harus kemana. Kalau Yusuf korupsi pada saat itu, dia tidak pernah akan menjadi penguasa seumur hidup dia. Dia pasti akan segera dilengserkan oleh Fir'aun. Tetapi dia berfungsi menjadi eklesia. Seluruh bangsa saat itu menerima gandum. Jadi tidak kelaparan. Karena ada Yusuf seorang. Tetapi perhatikan, semua uang itu diberikan kepada Fir'aun. Yusuf hanya mengelola. Semua dana yang diterima dari penjualan gandum itu dimasukkan ke perbendaharaan istana. Jadi Yusuf dibilang nggak punya uang, iya nggak punya. Tapi dibilang punya uang, iya banyak. Karena yang dikelola dari perbendaharaan istana. Dia tidak kekurangan. Dia berkelimpahan. Walaupun kalau ditanya, ini uang siapa? Bukan uang dia. Uang istana. Tapi dia yang dipercaya. Biar kita juga punya sikap yang seperti itu. Kalau kita sampai diberkati dengan berkelimpahan. Kita tahu, kita mengelola. Dibilang ini milik kita, bukan juga. Karena dari Tuhan. Milik Tuhan. Kita kelola. Dibilang bukan punya kita juga. Karena kita yang kelola. Saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Karena generasi terakhir ini akan menyelesaikan semua tugas. Dan di samping itu akan menerima semua penggenapan, nubuatan, janji, dan firman. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saya percaya ini waktunya
Tuhan membangkitkan orang-orang benarnya menjadi eklesia. Generasi yang terakhir ini adalah generasi yang akan menyelesaikan. Finishing generation. Menyelesaikan semua tugas yang belum diselesaikan dengan sempurna oleh pahlawan-pahlawan iman kita. Kita akan menyelesaikannya secara sempurna. Karena generasi ini adalah generasi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dengan lebih semarak lagi. Biar kapasitasmu mengalami perkembangan. Baik kapasitas rohmu, baik kapasitas hatimu, kapasitas pikiranmu, karaktermu diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan perlukan. Bukan apa yang kau inginkan, tetapi apa yang Tuhan perlukan. Biar Tuhan bertindak di dalam kita. Sehingga kita ketika menerima semua penggenapan nubuatan, janji dan firman, kita tetap bisa hidup bagi Tuhan. Kita berfungsi menjadi eklesia. Kalau Tuhan sudah berkata, artinya itu yang pasti terjadi. Tuhan sudah berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya inilah generasi terakhir yang akan melanjutkan tongkat estafet pahlawan iman. Yesus menyerahkannya kepada gereja. Yesus menyerahkannya kepada jemaat. Yesus menyerahkannya kepada eklesia. Biar kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga namanya dipermuliakan. Kita bisa melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Atmosfer diubahkan. Sehingga ada atmosfer damai sejahtera turun atas kota kita. Turun atas bangsa kita. Atmosfer kegelapan pergi. Sekarang atmosfer damai sejahtera turun. Haleluya. Tidak ada lagi roh perpecahan. Tapi Roh Kudus yang bekerja melayang-layang di kota kami, di bangsa kami. Dan kami percaya ketika ada firman yang dideklarasikan, maka itu akan menjadi kenyataan. Akan terjadi dalam kota kami, dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa yang kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang kau berikan kepada kami. Untuk kami bisa menyelesaikan semua tugas yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman. Pakai kami menjadi pahlawan iman-Mu. Untuk kami melanjutkan apa yang telah Yesus lakukan. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan. Sehingga kemuliaan-Mu benar-benar nyata di atas kota dan bangsa kami. Orang bisa melihat Engkau Tuhan. Biar terjadi pertobatan. Orang-orang mulai mencari Engkau Tuhan. Meninggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat. Dan kembali kepada Engkau. Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Bertindak di dalam kami dan melalui kami. Sehingga hadirat-Mu dinyatakan dimanapun kami berada. Kemanapun tempat yang Engkau mau kami pergi. Di situ ada hadirat-Mu Tuhan. Bekerja terus Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu sehingga kami menjadi agen perubahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.